Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, dan tetap selalu jaga kesehatan kalian. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pencernaan makanan. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan tentang proses pencernaan karbohidrat yang terjadi dalam tubuh, Ibu akan menjelaskan pencernaan karbohidrat dalam tubuh terlebih dahulu. Karbohidrat setelah diusus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah terbagi menjadi dua macam, yaitu apa saja, Bu? Nah, inilah jawabannya. Yang pertama itu adalah hormon insulin. Yang kedua ada hormon adrenalin. Apa sih fungsi hormon insulin dan hormon adrenalin itu? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hormon insulin. Hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan pada hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Nah, untuk selanjutnya coba kalian buka buku IPA pada halaman 209. Di sana ada gambar 5.25 tentang proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh. Proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh itu. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan yang tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, pada di dalam hati itu, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau juga dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukannya. Di sana, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi untuk berkontraksi otot sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Selanjutnya, coba kalian buka buku IPA halaman 210. Di sana ada gambar 5.26 proses pencernaan protein yang terjadi dalam tubuh. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, di sini gambarnya kurang jelas, makanya Ibu suruh kalian untuk membuka buku IPA pada halaman 210. Nah, yang kedua ini adalah pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lainnya adalah: yang pertama ada pepsin, tripsin, kemotripsin, karbohidropeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi oleh dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Nah, setelah diabsorpsikan dan masuk dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein anak-anak. Itulah tadi penjelasan yang mengenai proses pencernaan protein dalam tubuh. Nah, untuk penjelasan pada nomor 3 ini coba kalian buka kembali buku paket IPA kalian pada halaman 211. Di sana ada gambar 5.28 proses pencernaan lemak yang terjadi dalam tubuh. Pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh pertama-tama lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam-garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya senyawa seperti sabun akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Nah, asam lemak yang tadi tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk
lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen, dan asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton dapat menyebabkan gangguan pernapasan anak-anak, seperti kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan dengan asidosis. Baiklah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai sistem pencernaan. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.